Ini bentuknya seperti yang bentuk nomor 5. Kenapa? Karena kita sudah dapatkan clue-nya di sini ada kuadratnya. Maka seperti pada eksponen, kita perlu melakukan pemisalan. Untuk yang logaritma yang kita misalkan adalah yang ini. Ada 3 log. Nah, untuk numerusnya kalian harus buat menjadi X saja. Jadi, kita misalkan 3 log X menjadi variabel yang lain. Kita coba misalkan kita ubah menjadi variabel A. Maka, kita lihat di sini. Nah, kalau ini gimana? Untuk 3 log kuadrat X ini sama saja dengan 3 log X dikuadratkan. Hati-hati ya, coba kalian perhatikan di sini. Ada pangkat di belakang logaritma dan ada pangkat di belakang numerusnya. Ini maknanya beda. Untuk pangkat di belakang logaritma, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi pangkatnya kita tulis di luar. Tetapi untuk yang pangkatnya di belakang numerus, seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat ini. A log B pangkat N ini sama saja dengan N A log B. Jadi pangkatnya ditempatkan di depan. Maka untuk yang 3 log X pangkat 5 ini kita bisa ubah menjadi negatif 5 3 log X. Jadi perkalian di sini. Tinggal dilanjutkan, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini kan, kita tinggal masukkan pemisalan yang tadi. Tadi sudah kita misalkan 3 log X-nya sama dengan A. Maka persamaannya jadi, nah ini kita ubah. A kuadrat dikurangi 5, ini ada juga 3 log X. Ini ya, setiap ada 3 log X, kalian ubah menjadi A. Kemudian ini ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalian menemukan kuadrat lagi. Ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi, mencari himpunan penyelesaiannya perlu difaktorkan. Sekali lagi, untuk pemfaktoran persamaan kuadrat, kalian harus sudah mulai paham. Ini yang memenuhinya adalah A-1 dan A-4. Maka didapatlah A-1 sama dengan 0 dan A-4 sama dengan 0. Untuk A-1 sama dengan 0, hasilnya adalah A sama dengan 1. Dan ini A sama dengan 4. Tapi belum selesai ya, seperti di eksponen. Ini juga perlu dikembalikan ke pemisalan. Tadi sudah kita misalkan 3 log X sama dengan A. Kita masukkan, untuk A sama dengan 1, maka hasilnya jadi 3 log X sama dengan 1. Maka nilai X-nya adalah 3 pangkat 1, yaitu 3. Dari mana 3 pangkat 1? Nah, ini dari definisi logaritma. Di awal sudah dijelaskan, definisi logaritma kan A log B sama dengan C, ini senilai dengan eksponen. A pangkat C sama dengan B. Jadi, ketika kalian melihat seperti ini kan sama saja dengan 3 pangkat 1 sama dengan X. Gitu ya. Maka, satu lagi, untuk yang A sama dengan 4, ini jadi 3 log X sama dengan 4. Maka, X sama dengan berapa? 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? 81. Maka didapatlah kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 81. Ini hasilnya. Terakhir, untuk yang nomor 4 ini kita diminta menentukan hasil kali dari himpunan penyelesaiannya. Jadi kita perlu mencari dulu ini sebelum mencari hasil kalinya. Jika bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan sifat dari logaritma. Nah, seperti yang di nomor 3, kita bisa menggunakan sifat A log B pangkat N, ini sama dengan N A log B. Ini dikalikan, jadi pangkatnya ditempatkan di depan.
Jadi yang ini pun kita bisa menempatkan yang di dalam kurung ini, karena ini pangkat di belakang numerus ya, menjadi perkalian seperti ini. Kita tuliskan 2 ditambah 3 log X dikalikan ini 3 log X sama dengan 15. Nah, kalau sudah, kita kalikan 2 ke 3 log X dan 3 log X ke 3 log X. Hasilnya, 2 dikalikan 3 log X, ditulis saja 2 dikalikan 3 log X, dan yang ini 3 log X dikalikan 3 log X, hasilnya jadi 3 log X kuadrat. Sama seperti mengkalikan X dikalikan X. Kita tuliskan ditambah 3 log X kuadrat. Kemudian 15 ini kita jadikan satu ruas. Pindahkan juga nih. Ini dipindah ke kiri, jadinya negatif 15 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan bentuknya jadi sama ya, seperti yang nomor 3 tadi. Kita lanjutkan dengan pemisalan. Yang kita misalkan di sini adalah 3 log X-nya. Yang ini ya. Kita misalkan mau dengan variabel apa? Kita coba jadi variabel B. Maka persamaannya ini jadi 2 dikalikan B, ini ya, ditambah B kuadrat. Dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, kalau kalian bingung dengan bentuk seperti ini, boleh kalian urutkan dari pangkat yang paling besar. Jadi, B kuadrat ditambah 2B dikurangi 15 sama dengan 0. Hanya menempatkan dari yang pangkatnya paling besar saja. Ini tidak memindah ruas, maka tandanya tidak ada yang berubah. Kalau sudah, tinggal difaktorkan, karena ini bentuknya persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat yang ini hasilnya adalah B min 3 dan B plus 5. Silahkan kalian cek sendiri. Maka didapatlah B-nya 3 dan B-nya min 5. Jika sudah, tinggal kita kembalikan ke pemisalan. Ini dimisalkan 3 log X sama dengan B. Untuk yang B sama dengan 3, hasilnya jadi 3 log X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. 3 kali 3 kali 3. Yang satu lagi untuk B-nya sama dengan negatif 5. Maka 3 log X sama dengan B. 3 log X sama dengan negatif 5. Maka X-nya sama dengan 3 pangkat negatif 5. Karena pangkatnya negatif, berarti kita ubah menjadi X sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? 243. Jadi kita tuliskan di sini 1 per 243. Yang ditanyakannya adalah hasil kali dari himpunan penyelesaiannya. Maka jika kita misalkan 27 ini adalah X1 dan 1 per 243 ini X2, hasil dari X1 dikalikan X2 adalah 27 dikalikan 1 per 243. Hasilnya adalah 1 per 9. Ini boleh kalian buktikan sendiri. Jadi ini adalah kesimpulannya.